Hal selanjutnya kalau kita lihat dari Ishak ini, karena dia adalah satu-satunya yang mewarisi dari keturunan Abraham yang sah gitu ya, sesuai dengan janji Tuhan, dia harus belajar mengenai prinsip sowing and reaping in the land. Makanya kita lihat di sini Kejadian 26 ayat 12. Dia tahu bahwa justru di masa-masa kering, justru di masa kelaparan pada waktu itu, dia bukannya stop untuk menabur, tapi dia tahu bahwa dia harus menabur di tanah itu. Dan dalam tahun itu, dia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab dia diberkati oleh Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Banyak orang cuma quote ayat ini, cuma kutip ayat 12 dan 13, tapi fokusnya adalah dirinya sendiri. Tapi Anda harus tahu bahwa Ishak ini mewarisi janji Tuhan, bahwa ketika dia diberkati untuk menjadi berkat, bahwa dia punya suatu greater destiny dalam kehidupannya. Dia nggak cuma sekedar untuk menjadi kaya, tapi dia harus tahu bagaimana dia mengelola kekayaan itu dengan sowing and reaping. Nah, kita lihat ayat 14. Dia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Nah, ini yang nggak banyak dibahas mungkin. Banyak orang berbicara mengenai tentang berkat Tuhan, tapi Anda harus tahu ketika Anda mendapatkan favor of God, kasih karunia Tuhan, ketika Anda diberkati, rumah tanggamu berhasil, pekerjaanmu berhasil, pelayananmu berhasil, engkau punya banyak orang yang menjadi orang-orang yang kau pimpin, harus tahu bahwa nggak semua orang itu happy dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupanmu. Makanya dia harus bisa deal dengan orang-orang Filistin itu yang cemburu kepadanya. Makanya kita lihat di sini, segala sumur yang digali pada zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Ketika orang ngomong nabur dan diberkati, semua orang happy. Tapi bagaimana kita belajar dari Ishak ketika sumur itu ditutup? Tahukah Anda bahwa orang Filistin itu musuh yang paling sengit gitu ya. Jadi Abimelek ini bukanlah Abimelek yang ditemui Abraham, tadi saya sudah katakan, tapi orang yang tinggal sepanjang pantai itu benar-benar ganas dalam pertempuran, dan mereka nggak begitu saja membiarkan Ishak itu memiliki segala sesuatu. Makanya dia adalah Abimelek ini adalah yang menguasai Filistin pada waktu itu. Dan Anda harus tahu pada waktu itu Abimelek mempunyai kuasa. Begitu dia lihat bahwa Ishak itu begitu diberkati, Abimelek berkata kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa." Ada orang-orang yang nggak happy ketika kita jauh lebih powerful daripada orang tersebut. Tapi kita bisa melihat dari Ishak, dari awal, dari sejak Abraham mengorbankan Ishak, Ishak menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Kita bisa melihat di sini bahwa Ishak pun pada waktu itu percayanya adalah kepada Tuhan, trust in God gitu ya, bukan pada apa yang dia miliki. Disuruh pergi, ya pergi, tapi dia nggak tinggal diam. Dia benar-benar berserah kepada Tuhan, tapi kita bisa melihat bahwa Ishak itu nggak pernah menyerah. Maka dia berkemahlah di lembah Gerar dan dia menetap di situ. Nah, Anda lihat di foto ini bagaimana sumur-sumur itu ditutup oleh orang Filistin. Nah, kalau Anda perhatikan adalah tanah Gerar itu daerah yang terpencil, terletak di tepi gurun. Nah, sesuatu yang paling berharga itu adalah air. Harganya itu mungkin sama dengan emas. Harga nilainya ya, nilainya itu benar-benar istilahnya itu sesuatu yang dibutuhkan di padang pasir itu adalah air. Seorang yang menggali sumur sedang mempertaruhkan klaim. Jadi sumur ini nggak cuma sekedar, oh kamu punya sumur, aku juga punya. Enggak. Tapi itu sesuatu yang berharga dan dia klaim atas tanah tersebut. Itu artinya sumur. Dan can you imagine ketika sumber berkatmu ditutup oleh orang yang iri hati, nggak suka sama kamu gitu ya. Makanya beberapa sumur memiliki kunci untuk mencegah. Jadi dikunci supaya nggak ada pencurian. Mengisi sumur dengan tanah adalah ngajak perang. Artinya, wah lu ngajak berantem. Kamu nutup sumur itu benar-benar, dan itu yang dilakukan oleh Abimelek Raja Filistin. Dia benar-benar declare war. Itu adalah suatu kejahatan yang paling serius, dan kita bisa melihat Ishak memiliki hak untuk melawan. Dia bisa aja kerahkan semua pasukannya, dia bisa aja merusak semua apa yang dimiliki musuhnya. Tapi kita bisa melihat bagaimana
cara Ishak untuk dealing dengan konflik tersebut. Bagaimana dealing dengan disputes tersebut. Yang dia lakukan adalah redigging the wells. Dia tahu bahwa sumur yang sudah dihasilkan oleh ayahnya, oleh Abraham, sudah ditutup semua oleh bangsa Filistin. Tapi dia nggak tinggal diam. Dia menggali kembali. Saya mau kita semua belajar seperti Ishak. Ketika kita bisa melihat bahwa apa yang sudah dipercayakan dalam kehidupan kita tiba-tiba dicuri oleh musuh, dicuri oleh iblis, apa yang sudah ditutup kembali, kita belajar untuk bisa bangkit. Kalau kita lihat tema bangsa kita tahun ini adalah pulih lebih cepat, tapi juga bangkit lebih kuat. Dan saya percaya pada zaman itu spirit yang dimiliki oleh Ishak. Ayat 18. Ishak menggali kembali, redigging the well, sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan dia telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham itu mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali tempat itu, mereka mendapati sumur. Di situ mata air yang berbuah-buah. Dia berani untuk menggali kembali. Nggak tinggal diam walaupun apa yang dimiliki telah direbut oleh bangsa Filistin. Ayat 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Apa arti kata Esek? Esek adalah pertengkaran. Artinya adalah argument. Di mana ada pertengkaran, di situ nggak ada berkat Tuhan mengalir. Makanya dia pindah lagi. Ya sudah, aku nggak bisa dapat di sini. Ya udah, dia menggali. Dia keep digging the wells. Dia di mana dia bisa lihat nggak ada unity, ada pertengkaran. Dia cari lagi. Ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain. Dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Sitna artinya hostility, permusuhan, opposition, di mana dia mendapat pertengkaran. Dan dia mengatakan, dia pindah lagi, sampai dia menemukan ayat 22. Dia pindah di situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tapi tentang sumur ini, mereka tidak lagi bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Apa arti Rehobot? Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di sini. Jangan menyerah pada keadaan. Di mana kita bisa melihat kita menggali kembali apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan kita seperti yang dilakukan Ishak. Mungkin masih ada argumen, mungkin masih ada oposisi musuh, orang-orang yang nggak suka. Tapi saya percaya di sini Ishak menemukan Rehobot. Rehobot artinya mendapatkan kelegaan. Dia menemukan open space, tempat di mana mereka bisa memiliki kelonggaran dan bisa beranak cucu di sana. Saya bisa melihat dia bisa aja ngelawan, dia bisa aja perang, tapi dia memilih untuk menggali kembali apa yang menjadi haknya bersama dengan Tuhan. Dia nggak gampang untuk dikalahkan dengan orang Filistin. Dan kita lihat ayat 23, dari situ dia pergi ke Beersheba. Beersheba artinya restorasi. Dia mengalami restorasi atau reconciliation. Kita lihat bagaimana reconciliation yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Lihat ayat 24. Pada waktu malam itu, Tuhan menampakkan diri serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Disinilah waktu dia ada di sana, Tuhan berbicara dalam kehidupannya. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Again and again, Tuhan reaffirm janjinya yang dia berikan kepada Abraham. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Dan dia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Kita lihat di sini itu Beersheba, itu kota Beersheba. Kalau kita lihat itu seperti di situ. Nah, setelah dia bisa berdamai dengan Tuhan, ini penting untuk kita membangun mezbah. Di sini Ishak mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Artinya apa? Dia mau Tuhan itu yang memiliki seluruh kehidupannya. Di mana dia berada, di situ ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Dan kita lihat setelah Beersheba itu, kita melihat ada restoration, ada reconciliation. Dan kita lihat ayat 26. Siapa yang datang di sini ayat 26? Siapa namanya? Abimelek dari Gerar mendapatkannya. Waktu dia mendirikan mezbah,
tanda dia menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Waktu dia bersyukur untuk kelonggaran, kelegaan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Hei, kita bisa melihat Abimelek datang menjumpainya. Nah, Abimelek yang tadi semena-mena, yang mengusir Ishak ini dari Gerar, dia datang dengan Azukat, sahabatnya. Dia datang nggak sendirian. Dia datang dengan Asusat dan Pikol, kepala pasukannya. Jadi bayangkan seorang raja datang dengan sahabatnya, mungkin perdana menterinya, tapi juga kepala pasukannya, panglima perangnya, datang. Apakah ngajak perang? Dari awal Ishak mau jalan damai, reconciliation. Tapi kita lihat ayat 27 di sini. Tapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Dia udah siap aja, lu mau ngapain lagi? Lu usir gua, kamu usir aku, oke. Aku nggak ngelawan kamu, aku nggak ngajak perang. Kamu tahu nggak, waktu kamu nutup sumur ini, kamu ngajak perang loh. Tapi aku nggak ngajak perang. Aku menggali kembali apa yang sudah dibangun sumur-sumur dari ayahku Abraham. Kemudian Ishak kejar lagi kepada Abimelek. Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Ayat 28, kita lihat di sini. It's a miracle. Kita lihat Tuhan bekerja ketika kita nggak pernah menyerah, tapi kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita lihat jawab mereka. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Ternyata Abimelek sama Azuzat dan Pikol ini dari jauh memperhatikan again and again. Anda pikir orang lain nggak ngelihat apa yang kau kerjakan, tapi ada orang lain yang memperhatikan, bahkan musuhmu memperhatikan bagaimana tangan Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dengan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati oleh Tuhan? Kalau saya mungkin jadi Ishak, disitulah saya, tuh kan benar, disitulah saya mulai kita menyombongkan dirinya. Kembali, gantian sekarang, aku yang nginjak-nginjak kamu. Tapi Ishak nggak memiliki sifat itu. Dia mengadakan perjanjian, ayat 30. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Orang yang pernah ngusir dia, datang minta maaf. Semestinya dimaafin aja udah oke kan ya mestinya. Tapi enggak loh. Si Ishak ini go extra miles. Dia mengadakan pesta perjamuan bagi mereka. Mereka makan dan minum. What a beautiful scene. Kita bisa melihat suatu penampakan yang indah sekali. Ayat 31, keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkannya dengan damai. Ada kalanya kita perlu melakukan konfrontasi dengan kebenaran. Tapi ada kalanya kita bisa melihat Ishak melakukan semuanya. Dia nggak pusing dengan apa yang telah dicuri dalam kehidupannya. Tapi dia fokus untuk menggali kembali. Redigging the wells dengan musuh-musuhnya. Dia ingin membuat perjanjian dengan damai. Dan Ishak meresponnya dengan benar. Mengubah acara tersebut menjadi sebuah perayaan perjamuan makan-makan. Dia nggak ganti mengintimidasi. Walaupun dia bisa banget, dia benar-benar dalam posisi yang sangat baik. Makanya kita bisa melihat bahwa kalau kita percaya, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, bahkan musuh-musuh akan diperdamaikan. Dan itu adalah kesempatan untuk Ishak untuk menunjukkan kasihnya kepada orang yang sempat menjadi musuhnya. Ayat 32, pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka dan berkata, kami telah mendapatkan air. Lalu menamai sumur itu Sheba, sebab itulah nama kota adalah Beersheba sampai sekarang. Yuk kita lihat sumur-sumur Ishak ini, peristiwa ini. Ayat 14, sumur itu ditimbun oleh Filistin. Karena apa? Cemburu atau iri hati. Namun dia meresponi, dia gali kembali. Waktu dia kembali gali, sumur yang pertama itu Esek, ada pertengkaran. Dia nggak mau terlibat terlalu jauh di sana. Dia pergi lagi, menggali kembali, sibuk dengan
menggenapi apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Nggak sibuk untuk membalas dendam dengan orang lain. Nggak sibuk untuk ikut cemburu atau iri hati kepada orang lain. Sampai dia ketemu Sitna. Di sana dia ketemu permusuhan, oposisi. Tapi again, dia katakan, oke, aku nggak peduli. Aku gali lagi. Sampai dia menemukan Rehoboth. Rehoboth, wide open places. Ada kelegaan di sana. Tapi Tuhan nggak bawa dia cuma hanya lega. Tuhan bawa dia sampai mengalami restorasi atau pemulihan dengan musuhnya. Ini mengingatkan kita akan perjalanan dari Abraham dulu sebelum Ishak. Kita lihat ada sumur yang namanya Bel Lahai Roi. Di situ dia bisa melihat, arti katanya adalah mata Tuhan melihat bahwa Tuhan itu memandang the one who sees me. Seringkali kita melihat bahwa kita menjalani proses apapun dari Tuhan, kita mengalami sendiri, tapi dia, Tuhan itu, dia melihat, dia sees us, dan dia datang untuk memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita, memberikan restorasi, memberikan reconciliation. Saya teringat akan ayat yang mungkin ini yang ayat terakhir untuk kali ini, yaitu dari Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan pada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan berkenan dalam kehidupan Ishak, sehingga musuh yang tadinya bersatu hati ingin menyerang dia, akhirnya diperdamaikan. Kita belajar mengenai redigging the wells ini. Sometimes kita pingin dengan kekuatan sendiri kita bisa melawan, tapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan dan terus sibuk diri kita dengan mengenapi apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita, redigging the wells, maka kita bisa melihat Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan berkenan, bahkan musuh pun akan didamaikannya dengan kita. Dan kita bisa lihat bagaimana akhirnya. Kita bisa melihat dari kisah Ishak ini. Waktu itu kita bicara dalam proses Ishak mencari Rebecca, finding soulmates, menggambarkan tentang Tuhan Yesus akan menjemput mempelai wanitanya. Kita adalah mempelai wanita yang dipersiapkan kembali, dan kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk membawa kita kembali, dipertemukan, sampai kita bisa melihat pada akhirnya kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Dan kita bisa melihat bagaimana kehidupan Ishak ini akhirnya menggenapi dari kitab Roma. Di sini kita lihat bahwa bagaimana kehidupan Ishak ini boleh menggenapi rencana Tuhan. Roma 9 ayat 10. Bukan hanya itu saja, lebih terang adalah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu itu anak-anak belum dilahirkan dan belum melakukan apa yang baik dan jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkannya, bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilannya. Again, semua peristiwa, proses yang dilalui oleh Ishak, bukan karena kehebatannya, bukan karena perbuatannya, tapi berdasarkan panggilannya. Dan minggu depan kita akan belajar bahwa seorang anak yang tua akan menjadi hamba yang muda. Dan firman Tuhan mengatakan, aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Tuhan memilih Yakub. Kita akan belajar ke depannya mengenai Yakub. Bagaimana proses Tuhan dalam kehidupan Yakub. Dari seorang penipu menjadi bangsa Israel yang luar biasa. Maka kita belajar hari ini tentang proses dari Tuhan. Finding soulmate, dealing with the flaws selama berapa minggu ini. Kita belajar tentang sowing and reaping in the land. Dan kita belajar tentang redigging the wells, dealing with conflicts. So pada akhirnya dalam series Ishak ini, kita belajar trust God's process and you will see the true progress. Continue to live right, live healthy, and we will live loud together. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya.